Hai guys, kembali lagi di Butuh Film Kan bersama saya Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Akoyaku Reijou. Cerita berawal dari sebuah pesta di mana Aileen sedang asruk-asrukan. Rupanya tunangan dia dibatalkan oleh Cedric. Rupanya dia ditikung oleh seorang bondon bernama Lilia. Meskipun Aileen mengaguminya, dia pun pergi dengan Watados. Aileen lalu berjalan asruk-asrukan di Ruyuk yang gatal. Setelah itu dia menemukan sebuah kastil megah. Sesampainya di sana dia bertemu dengan seorang raja iblis bernama Claude. Rupanya Aileen meminta dirinya untuk menikah. Si gadis rambut pirang sampai ke kutu-kutunya itu pun memaksa Claude untuk menikahinya. Kemudian dia bertemu dengan babehnya yang merasa kecewa karena Aileen terlalu berambisi untuk ngebet nikah. Kemudian Aileen bertemu dengan burung bernama Almond yang menjadi partnernya. Singkat waktu di sebuah akademi ada serangan dari monster. Kemudian Aileen berusaha untuk menghentikan para penangkap hewan tersebut. Lalu datang Cedric beserta keempat bebenguknya yang menyadari kalau Aileen akan menyerang akademi tersebut. Setelah itu Claude datang menghampiri dan menjemputnya. Aileen menemui kembali babehnya dan mengabarkan pabrik yang didirikannya akan diserahkan oleh Cedric. Tapi ternyata itu semua adalah kesalahannya, tidak membaca saat tanda tangan kontrak. Kemudian tidak sengaja di tengah kota itu, Aileen menemui Jasper dan menanyai soal pertunangannya yang akan, tetapi Aileen tidak mau menjawabnya. Kemudian Aileen datang kembali ke Claude. Dia akan memperbaiki kastil tersebut dengan uangnya. Akan tetapi mereka tidak terima kalau manusia datang ke kastilnya. Setelah itu Aileen bernegosiasi dengan Claude untuk meminjamkan lahan untuk membuka ladang pertanian. Kemudian dia bersama Jasper pergi apruk-aprukan. Setelah itu tiba-tiba cuaca pun berubah menjadi poek. Kemudian para bebenguk Aileen pun datang menemui Claude. Mereka rupanya akan mempersiapkan kastil tersebut untuk diperbaiki. Mereka pun takjub dengan kekuatan Claude yang mampu memperbaiki kastil tersebut dengan sihirnya. Singkat waktu, mereka sedang meracik sebuah ramuan. Terlihat lavender pun di sana bisa hidup kembali. Singkat waktu, malam pun poek. Beelzebub menghampirinya karena ada sebuah kekuatan yang tidak mempermalukan Raja Iblis. Kemudian pagi pun isuk, Claude penasaran dengan tingkah Beelzebub yang akhir-akhir ini semakin riweuh. Kemudian babehnya merasa terkesima dengan Aileen. Rupanya dia berganti skin agar makin berdamage. Rupanya dia pergi ke sebuah pesta makan malam. Kemudian si babehnya belum tahu dengan perusahaan bernama Oberon. Maka dari itu Aileen meminta kenalannya untuk membantu mengelolanya. Kemudian Isaac datang menghampirinya. Dia pun menjelaskan marketing kosmetik itu mendapat sentimen positif dari para konsumen. Kemudian Cedric datang di acara itu dan menyuruh penjaga untuk menangkap Aileen. Sementara itu Lilia bertemu Raja Iblis. Dia pun sangat ketakutan dengan sebuah surat ancaman yang dikirimkan olehnya. Tapi tiba-tiba Claude di sana merasa liar setengah edan. Tapi tujuan Lilia di sana sambil termehek-mehek dia ingin berteman dengannya. Sementara itu Cedric marah besar kepada Aileen karena membuat Lilia hilang entah kemana. Dia juga menuduhnya karena membuat surat ancaman. Kemudian si Raja Iblis itu pun datang. Dia pun menyadari kalau kastilnya akan diserang dan mengancam Cedric akan melenyapkan kerajaannya. Akhirnya di pesta itu Aileen pun ajojing berdua bersama Claude. Kate datang tiba-tiba diontrok oleh Beelzebub dan Aileen. Rupanya dia diduga menjual monster secara ilegal. Aileen juga menunjukkan bukti transaksi kepadanya. Tapi diceritakan pada masa lalu, Claude adalah seseorang yang menyelamatkan dirinya saat katelem. Sejak saat itu, para pelayan di sana menganggap kalau Claude adalah seorang iblis. Kemudian di sebuah kamar itu, Aileen merasa riweuh karena rute cerita sudah berubah. Singkat waktu, Lilia dan kedua bebenguknya datang kembali menemui Raja Iblis. Dia berencana ingin menjual monster demi uang. Tapi tiba-tiba Aileen datang ke hadapannya yang menyadari bisnis monster. Kemudian Kate datang menghampiri dan melaporkan sesuatu.
Di sebuah ruyuk itu, Aileen bersama Beelzebub melihat kalau Kate sedang menjual monster. Tapi tiba-tiba komplotan pemburu monster datang dan rupanya mereka menjebak komplotan tersebut. Singkat waktu, Aileen ditanggap oleh Kate. Saat akan mengaduk perabotannya, tiba-tiba Almond datang dan mengontroknya. Tiba-tiba Raja Iblis Claude pun datang dan berubah menjadi sosok psikopat. Tapi tiba-tiba Lilia menusuk perut Aileen. Untung saja tidak mules sampai melakukan hasrat ingin modal. Akhirnya dengan pelukan hangat Aileen, Claude pun berubah kembali dari sosok psikopat itu. Singkat waktu, Aileen menyamar menjadi Ailey. Dia pun pergi ke sebuah sekolahan. Dia bertemu dengan wakil OSIS yang bernama Augusta. Sementara itu Aileen bersama Raja Iblis sedang memikirkan mengenai serangan dari Mirchit. Rupanya serangan itu menargetkan kepada Aileen. Setelah itu Aileen pun memikirkan keributan dari cerita tersebut karena masalah dupa ajaib. Lalu Aileen pun memintanya untuk menggunakan kemampuan teleport. Jika tidak menggunakan kemampuan tersebut, Aileen akan merencanakan untuk membatalkan pertunangan. Sementara itu di sekolah, Ailey memisahkan keributan antara gadis dan pria hidung kecombrang. Kemudian Ailey datang ke sebuah ruangan OSIS. Dia melihat anggota OSIS itu yang tampak glowing. Kemudian di kelas itu Ailey dimarahi oleh gurunya karena merasa sangat sok hebat sebagai siswa pindahan. Sementara itu Selena memberikan sebuah surat untuk diberikan kepada Augusta. Sementara itu si Raja Iblis menyuruh untuk mengirim surat kepada Almond. Lalu di sekolah itu Ailey mendapatkan sebuah surat dari Claude. Kemudian Ailey bertemu dengan James yang akan membantu menyelesaikan masalah yang rumornya serangan dari vampir. Kemudian si Raja Iblis dikirimi sebuah dokumen untuk ditandatangani. Kemudian Ailey yang menggunakan kostum bebek memintanya untuk menandatangani dokumen tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Ailey berjalan apruk-aprukan dan menemui Rachel sedang bersama Profesor Koenig. Setelah itu Ailey mengejar dan rupanya di pinggir jembatan tersebut James berubah menjadi psikopat. Rupanya dia berubah wujud karena aroma dari dupa ajaib. Kemudian datanglah Walt. Akan tetapi Ailey menjelaskan kalau dia sudah tahu identitas aslinya. Singkat waktu di sebuah asrama, mereka meminta keterangan dari Rachel. Dia pun menjelaskan kalau tunangannya kecanduan dengan jenis parfum minyak nyong-nyong. Dan rupanya mereka sudah mencurigai Profesor Koenig. Sampai akhirnya di sebuah pertemuan itu Rachel akan memutuskan hubungan pertunangannya. Di singkat waktu, di sebuah papan pengumuman ada sebuah surat yang ditujukan kepada Auguste. Kemudian Ailey yang menyadarinya disebut akan menyerahkan Selena sebelumnya. Kemudian datang Kylie yang merobek surat tersebut. Ailey pun menjelaskan dan menyadari kalau itu adalah rute jalan cerita dari Kylie. Singkat waktu, sekolah mengadakan sebuah acara besar. Di sisi lain Auguste diajak berdansa oleh salah seorang siswa. Akan tetapi dia menolaknya karena dia adalah seorang proletar. Tapi tiba-tiba datang Claude ke acara festival itu. Kemudian dia memintanya untuk menjaga dari sebuah serangan. Setelah itu dia diajak Selena untuk berkeliling di akademi. Saat ngumpul itu, Selena berencana akan joget bersama Claude. Setelah itu mereka pun cabut. Di tengah perjalanan itu, Ailey sudah tahu tentang James dan tidak akan membocorkan identitas aslinya ke hadapan temannya. Kemudian Ailey bertemu dengan Augusta. Dia pun tahu kalau Ailey adalah utusan dari kerajaan. Ailey lalu ditanyai wujud asli dari James, akan tetapi Ailey menjelaskan kalau dia memiliki target menemui Astarte. Tapi ternyata James pun mengakui kalau dia adalah Astarte. Sementara itu si Raja Iblis sedang merencanakan untuk menjauhkan monster dari hasutan Astarte. Untung saja Beelzebub dan Kate akan membantunya. Di hari pertama itu rupanya datang banyak tamu dari keluar sekolahan. Kemudian si Raja Iblis itu meminta untuk membuka topeng ondel-ondel bebek. Akan tetapi Ailey malah mundur dan pergi darinya. Kemudian Walt mengabarkan kalau gereja akan membasmi para monster. Keadaan pun semakin riweh karena dupa ajaib tersebut mempengaruhi Astarte. Sementara itu Selena memberikan sebuah minuman bercampur obat tidur kepada Claude. Tiba-tiba ondel-ondel pun datang. Dia pun meminta untuk rungkat dari tunangannya karena seorang bondon.
Jelas saja, Claude pun marah besar karena tunangannya dianggap seorang bondon. Setelah itu, Claude pun beradu mekanik dengan Ailey yang menyamar. Hari kedua festival, mereka pun belum menemukan dupa ajaib. Sementara itu, Rahel akan beradu peran di sebuah panggung dengan pakaian glowing. Tapi ternyata Rahel dan Selena sedang beradu peran. Sampai-sampai Rahel pun labuh tikusruk. Akhirnya, Ailey tidak menyangka kalau hadiah itu adalah sebuah dupa ajaib. Di sebuah acara kontes, Ailey menggantikan Rahel di panggung. Namun sayang di sisi lain, Rahel pun digosipkan karena membuat masalah. Di sisi lain, Ailey pun mendapatkan sebuah dupa ajaib di luar kontes itu. Tapi ternyata isi dari dupa tersebut sudah diambil oleh Selena. Tapi ternyata Selena malah menjatuhkan minyak nyong-nyong tersebut. James pun langsung berubah menjadi sosok psikopat. Semua temannya pun di sana kaget setengah modal karena yang menjadi Astarte selama ini adalah James. Dengan kekuatan cahaya ilahinya, Ailey pun berhasil mengembalikan James. Akhirnya mereka semua memarahi Selena akibat hal tersebut. Sampai akhirnya keributan masalah dupa ajaib itu diselesaikan oleh Claude. Claude pun akhirnya tahu kalau Ailey ternyata menyusup ke akademi tersebut. Setelah itu Ailey pun menyuruh Rahel menjadi seorang pelayannya. Singkat waktu, Ailey menemui Lilia di sebuah taman. Ailey pun menyadari kalau Lilia berusaha untuk mengujinya di dalam game tersebut. Si Raja Iblis menemui Cedric. Rupanya mereka berdua sedang bersaing menjadi pewaris kerajaan tersebut. Singkat waktu di sebuah penampungan monster, di sana juga adalah tempat lelang monster. Mereka pun sedang memikirkan sebuah rencana. Akan tetapi Aileen bertemu dengan seseorang. Dia adalah seorang penyihir yang punya kemampuan angin. Akhirnya mereka pun kabur ngajleng dari lantai atas. Setelah itu, penyihir bernama Elepas Revi menemui Raja Iblis. Rupanya dia meminta untuk menyelamatkan klan Levi dari peperangan. Karena harapan Aileen ingin hidup damai antara manusia dan monster, dia pun diberikan kecupan jigong oleh Raja Iblis. Tiba-tiba datang Almond ke hadapannya. Dia mengabarkan kalau Raja Iblis tiba-tiba menghilang. Saat menemui perwakilan kerajaan, Claude hilang ingatan dan sihirnya. Tapi tiba-tiba Lilia dan Cedric meminta hubungan tunangan Claude dibatalkan. Jelas saja, Ailey pun marah sedan-edannya dan tidak terima. Dengan segenap kemampuannya, Ailey berusaha ingin menjadi tunangan Raja Iblis. Dia pun pergi menyelinap ke sebuah rumah. Terlihat Claude pun bobo ganteng, dan Ailey pun berusaha mendatanginya. Saat Claude sadar, dia berusaha mengingat kembali kalau sudah punya tunangan. Saat Aileen berusaha memberikan jigong kepadanya, Claude malah merasa terganggu dan mengusirnya. Rupanya Aileen berhasil mendapatkan rambut Claude. Dia pun mengobrol dengan Isaac kalau Aileen akan berusaha untuk membuat Claude jatuh cinta kepadanya. Kemudian Elepas akan berusaha mengingatkan di masa lalunya. Singkat waktu ada sebuah kiriman dari Donnie kepada Isaac. Rupanya itu adalah peta untuk menyusup ke dalam rumah Claude. Besoknya Aileen pun berhasil menemui Claude dengan menyusup. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Claude pun berusaha untuk menyembunyikan Aileen. Rupanya Lilia dan Cedric pun sedang kongkow bertiga dengannya. Setelah itu Aileen pun keluar dari lemari dan kabur dari tempat itu. Singkat waktu Aileen bertemu dengan Selena. Dia pun menyadari kalau Selena ingin bobogohan dengan Cedric. Maka dari itu, Aileen akan membantunya. Akan tetapi Selena diingatkan oleh Rahel kalau mendekati Cedric itu sangat berbahaya. Kemudian Aileen pun menyamar menjadi penjaga. Akan tetapi dia terus berusaha agar Claude menyukainya. Sementara itu, Claude pergi bersama dengan Lilia ke sebuah tempat. Tapi tiba-tiba, mereka dicegat oleh iblis Kopet. Dengan kekuatan cahaya ilahi dan temannya, mereka pun menyelamatkan Claude yang diontrok itu. Setelah itu, Claude pun digaplok Aileen karena diam-diam berduaan dengan Lilia. Raja Iblis memanggil kedua bebenguknya. Kate pun bertanya-tanya apakah Raja Iblis akan membatalkan pertunangannya. Tapi dia menjawab kalau dia hanya ingin menjauh sementara waktu saja. Tiba-tiba lemari tersebut kahuruan. Menurut Beelzebub, di lemari itu ada sebuah racun. Sementara itu, Aileen mengatakan dia tidak ingin pergi dari kastil tersebut, meskipun pertunangan akan dibatalkan. Kemudian Kate pun mengirimkan gaun untuk pesta Jojing. Donnie pun menyadari kalau Raja Iblis menyukai Aileen lagi.
Singkat waktu, malam pun poek. Aileen sedang merias diri agar tampak berdemek dan glowing. Aileen lalu datang ke pesta tersebut, tapi karena kostumnya tidak sesuai, Raja Iblis pun membawa Aileen pergi keluar. Di sebuah taman itu rupanya Raja Iblis sangat menyukai dirinya. Kemudian kembali lagi ke kamar. Aileen tiba-tiba disergap oleh Elepas. Kemudian Elepas menuangkan sebuah cairan dari dupa ajaib. Kemudian Kylie menuduhnya kalau Aileen akan menguasai kerajaan dan membuat putra mahkota menjadi Raja Iblis. Maka dari itu Aileen akan dieksekusi Modar. Akan tetapi Aileen berusaha meyakinkan Claude untuk tidak percaya perkataan mereka. Tapi tiba-tiba Almond datang dan membuat ingatan Claude kembali lagi. Di sebuah goa itu mereka memanggil monster iblis. Tapi tiba-tiba saat menghampiri Raja Iblis, dia mengancam akan membuat Aileen ripuh. Kemudian Aileen dan teman-temannya masuk penjara. Tapi dengan kekuatan pedang sucinya, Aileen pun berhasil lolos dari penjara itu. Sementara itu Selena sedang mencari posisi Raja Iblis kepada temannya. Akhirnya Aileen kembali lagi bersama Elepas dengan balon terbang. Kemudian Elepas pun menyuruhnya untuk memasukkan batu kristal tersebut sebelum malam pun poek. Akhirnya Selena pun memberikan informasi sebuah tempat rahasia tersebut. Di sebuah kastil itu, mereka akan menyimpan batu tersebut. Akan tetapi dilarang oleh Lilia. Akhirnya pertarungan antara kedua bondon itu pun berlangsung sengit. Sampai kastil itu hancur tidak tersisa. Sementara itu Elepas yang akan masuk ke gerbang itu menyadari kalau segelnya dikunci oleh sihir. Lalu datanglah Almond dengan kekuatannya, dia pun berhasil membuka pintu segel tersebut. Akhirnya Elepas pun berhasil memasukkan batu kristal itu dan waktu pun mundur. Saat teman-temannya akan menghukum Aileen, tiba-tiba datang Raja Iblis itu di hadapan mereka. Setelah itu Cedric pun mengakui kesalahan dirinya karena telah menyelundupkan dupa ajaib. Akhir cerita, Claude akhirnya mengumumkan kalau mereka akan kimpoi. Sementara itu Cedric dan Lilia akhirnya dihukum atas perbuatannya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.